Lokananta adalah saksi perjalanan sejarah musik tanah air, menjadi tempat lahirnya rekaman-rekaman bersejarah yang menghidupkan jiwa bangsa. Dari alunan keroncong klasik, gamelan, hingga lagu-lagu nasional, Lokananta menyimpan ribuan cerita yang abadi. Kini, Lokananta tidak hanya menjadi studio rekaman, tapi juga pusat kebudayaan yang terus berkembang, memadukan tradisi dan inovasi. Lokananta sendiri didirikan sebagai pabrik piringan hitam untuk mendukung materi siaran Radio Republik Indonesia. Jadi kebijakan politik saat itu memang akhirnya secara langsung itu melarang peredaran lagu-lagu Barat di Radio Republik Indonesia. Makanya pemerintah menginisiasi materi-materi siaran yang itu direkam di RRI di masing-masing wilayah untuk selanjutnya master rekaman itu dikirimkan ke Lokananta untuk diduplikasi dalam format piringan hitam di periode 50 sampai akhir 60 dan dalam format kaset pita dari periode 70 sampai 90. Meskipun di periode 60 itu sebenarnya Lokananta juga sudah memposisikan diri sebagai perusahaan rekaman komersial yang berarti juga produknya itu bisa dibeli oleh penikmat musik. Artis yang pernah menggunakan studio di Lokananta, contohnya Pak Gesang. Pak Gesang itu yang menciptakan lagu Bengan Solo sekaligus yang menyanyikan Bengan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Kedua, Ibu Aljinah. Ibu Aljinah itu yang menyanyikan Walang Kekek. Jadi kedua genre musik itu satu keroncong dan kedua langgam Jawa. Walang Kekek mencok neng ngetinggo mapur maneh mencok neng pari aja nanya ya mas karo wong awe. Pada waktu itu boleh dikatakan Lokananta teknologinya sudah maju. Jadi alat-alat Lokananta itu boleh dikatakan nggak ada yang jelek. Jadi alat-alat Lokananta didatangkan dari Eropa. Jadi boleh dikatakan kualitas rekaman di Lokananta yang dulunya dipakai untuk merekam beberapa penyanyi kenamaan, jadi menghasilkan suara yang bagus. Sampai sekarang pun hasil yang tersimpan di Lokananta masih didengarkan sampai sekarang masih bagus. Koleksi di Lokananta sekarang sudah dalam bentuk digital, cuma pengarsipan kita masih belum memenuhi standar. Dalam arti kita masih konvensional, kita simpan di dalam bentuk hard disk. Jadi koleksi materi-materi yang dulu dikirimkan dari RRI dari wilayahnya masing-masing ke Lokananta untuk dijadikan benang hitam sejak 2007 sampai 2009 sudah didigitalkan dalam bentuk, sekarang penyimpanannya dalam bentuk hard disk. Menang sutra kata mata darimu. Sebenarnya kan menarik ketika kita berbicara tentang piringan hitam atau kaset pita itu tidak semata-mata itu sebagai produk hiburan. Itu kan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa kita mengenal sekarang USB itu flash disk ataupun sebenarnya external hard disk. Jadi itu kan sebenarnya hanya satu format media di mana itu untuk menyimpan satu bentuk dokumentasi. Nah, kebetulan format yang tersimpan itu adalah audio dalam media piringan hitam maupun kaset pita gitu. Banyak sekali sih album yang diproduksi di Lokananta, salah satunya mungkin piringan hitam dan kaset itu. Kalau piringan hitam kurang lebihnya ada 320 album dan kaset itu kurang lebihnya ada 400 album. Jadi boleh dikatakan banyak sekali album piringan hitam dan kaset yang diproduksi di Lokananta. Lokananta sendiri sebenarnya masih menyimpan juga koleksi mesin-mesin produksi kaset di era analog yang mungkin satu waktu itu akan tersajikan sehingga akhirnya pengunjung juga bisa memiliki bayangan perbandingan bagaimana proses perekaman, bagaimana proses produksi itu dilakukan di era analog dan di era digital sekarang.
Ya, jelas. Ya, ruangan tersebut tentu punya cerita masing-masing yang harapannya orang punya gambaran gitu bagaimana kontribusi Lokananta terhadap industri rekaman, musik gitu, perkembangan seni budaya di mana segala sesuatunya itu berbasis ke audio karena sebenarnya itu yang coba kita tawarkan, coba narasinya itu kita bangun. Jadi budaya digital, segala kemudahan yang kita nikmati di era sekarang ini tidak ujuk-ujuk datang di hari ini gitu, tetapi ini juga melalui proses perjalanan yang cukup panjang yang sebenarnya teman-teman ketika berkunjung ke Lokananta tidak hanya bisa melihat gambaran dalam hal narasi atau perkembangan tren musiknya atau profilnya, tapi sebenarnya juga bisa menandai bagaimana peralihan dari format analog ke digital dan itu bisa muncul atau bisa ditandai dari ruang-ruang yang ada di Lokananta. Setidaknya itu yang muncul paling signifikan itu adalah di ruang Bengawan Solo. Salah satu hal yang menarik di era sekarang adalah bagaimana media yang ditawarkan lebih beragam gitu. Jadi Lokananta punya keleluasaan untuk mengalih mediakan sehingga setidaknya kayak bunyi audio kita tidak harus kerepotan memutar dalam format piringan hitam ataupun kaset pita, tetapi dengan file digital kami dapat memperkenalkan kembali generasi-generasi sekarang tentang lagu-lagu Indonesia di masa lampau gitu dengan berbagai media pendukung seperti arsip foto maupun karya-karya yang sifatnya recreate gitu, mengkreasi ulang bagaimana narasi proses perekaman di era analog seperti yang muncul di ruang Bengawan Solo, sesuatu yang sifatnya lebih menarik, lebih menghibur, tapi di saat bersama tetap syarat dengan hal-hal yang sifatnya informatif. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Momen yang paling bersejarah yang jelas Lokananta bisa memproduksi atau mencetak piringan hitam teks proklamasi yang dulunya dibacakan Pak Presiden Soekarno. Pada waktu itu memang belum direkam secara langsung. Pak Karno disuruh oleh Pak Yusuf Ronodipuro merekam ulang kembali tahun 1951 dan materi itu dikirim ke Lokananta untuk dicetak dalam bentuk piringan hitam. Jadi kalau peran pentingnya sebenarnya tidak terlepas dari fungsi awalnya ya, karena sebagai pabrik piringan hitam untuk mendukung materi siaran RRI, jadi akhirnya Lokananta lah yang memungkinkan untuk akhirnya masyarakat di seluruh Indonesia mendengar secara langsung bagaimana Soekarno itu membacakan teks proklamasi, meskipun akhirnya juga kita ketahui bahwa teks yang dibacakan itu tidaklah direkam di periode atau pada saat 17 Agustus 1945, tetapi itu di periode 1950-an atas inisiasi dari Yusuf Ronodipuro yang memang itu lumayan alot gitu untuk meyakinkan Insinyur Soekarno untuk merekam kembali. Tapi usaha itu akhirnya berhasil dan yang seperti kita dengar sekarang, kita dapat mendengar secara langsung, tidak hanya sekedar membaca teks
proklamasi yang biasanya muncul di buku-buku pelajaran sejarah, tapi kita bisa memaknai secara lebih dalam ketika mendengar secara langsung bagaimana teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Koleksi langka yang bisa tidak ditemukan di tempat lain, salah satunya ya satu teks proklamasi itu, dan kedua dulu pernah Lokananta mencetak benang hitam yang agak kontroversi itu, Gending-Gending Jawa Timur, yang isinya lagu berjudul Genjer-Genjer. Genjer-Genjer itu dipakai untuk PKI. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Kalau kita mengatakan bahwa Lokananta pernah mengalami atau berada di titik nadir, itu memang tidak bisa terlepas dari fenomena global tentang industri rekaman yang terjadi saat itu gitu. Revolusi dari istilahnya format rekaman analog ke format digital yang itu merubah pola konsumsi, tetapi setidaknya ada satu hal yang memang harus dipahami, bagaimana arsip mempunyai peranan penting, hal vital yang tetap menjadi pembeda ketika kita berbicara tentang industri rekaman di luar, di barat dengan di Indonesia gitu. Bagaimana di barat kita masih bisa cukup leluasa untuk mendengarkan koleksi musik-musik atau rekaman dari periode masa lampau atau di waktu lampau, sedangkan di Indonesia sendiri kita masih mengalami keterbatasan untuk memperoleh akses itu. Nah, Lokananta sekarang mencoba untuk meng-create itu. Setidaknya adalah ketika orang berkunjung ke Lokananta, mereka dapat menandai koleksi lagu-lagu dari Lokananta gitu. Nah, ini juga menarik karena Lokananta harus bertransformasi ya gitu, dari perusahaan rekaman dan pabrik piringan hitam itu sesuatu yang sifatnya masih linear, tapi ketika transformasi di era 2000-an, let's say 14 sampai sekarang, yang itu kita create sebagai galeri yang nanti proyeksinya jadi museum, memang ada hal-hal yang mesti Lokananta pelajari, yang manajemen juga harus berbenah, sehingga setidaknya ada divisi-divisi baru yang muncul seperti arsiparis yang punya kompetensi untuk merawat dan menjaga supaya arsip ini itu tetap bisa digali informasinya, tetapi di saat yang bersamaan tetap terawat, dijaga kondisinya secara fisik, sehingga setidaknya itu nanti untuk masa-masa yang akan datang itu tetap bisa memiliki manfaat dan nilai lebih terhadap informasi gitu dan segala sesuatu yang terekam di periode 50 sampai 1990-an. Kalau secara pribadi ketika berbicara Lokananta sebenarnya bukan berbicara masalah selera musik ya, tapi secara personal tertarik dengan faktor narasi gitu, faktor cerita gitu, merawat ingatan, dan itu seakan-akan ketika secara personal masuk ke Lokananta itu kita kayak masuk ke mesin waktu di mana kita kembali ke masa lampau dengan segala hiruk pikuknya, dan uniknya itu tersaji hanya dalam format rekaman audio yang kita kadang hanya mengandalkan indera pendengaran, dan kemudian kita bisa menarik relasinya dengan dokumentasi foto yang hadir gitu, dengan catatan-catatan arsip yang masih tersaji. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu secara personal itu kenikmatan tersendiri ya. Jadi itu udah melampaui kayak selera musik gitu atau pilihan musik yang didengar, karena di Lokananta memungkinkan saya bukan seorang pendengar musik keroncong intens gitu, bisa jadi juga bukan penikmat keroncong yang bagus gitu, tetapi di Lokananta memungkinkan saya untuk ikut tergabung dalam satu program yang namanya Ensiklopedia Musik Keroncong gitu.
Sebagai orang Jawa yang saya tidak piawai memainkan gamelan Jawa di Lokananta, saya bisa setidaknya memberikan kontribusi lewat apa yang bisa saya maksimalkan sehingga ada ruang gamelan. Bagaimana kita masih tetap bisa mendengarkan koleksi musik gamelan yang mungkin satu hari kami juga akan melengkapinya dengan narasi tentang perjalanannya, tentang seniman-senimannya yang membentuk kebudayaan musik tradisional Jawa. Jadi secara pribadi saya punya koleksi itu adalah ada duet antara Idris Sardi dengan Sudarnoto. Sekarang Lokananta juga sudah berwajah baru yang saya harapkan mungkin banyak sekali mungkin teman-teman yang mungkin belum mengenal Lokananta bisa datang ke Lokananta, mengenal Lokananta dan mengenal arsip yang tersimpan di Lokananta. Kalau harapannya tentu adalah ini bisa menjadi kayak semacam ruang gitu untuk kita semua untuk kembali melihat satu masa di mana pemerintah gitu yang selama ini sering dianggap lalai, tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan seni budaya, tapi ternyata enggak loh gitu. Ada di periode 50 mendirikan pabrik piringan hitam, merawat perusahaan rekamannya, mendokumentasikan karya-karya musik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai Indonesia bagian timur dalam format piringan hitam, dan itu masih ada sampai sekarang.